berkaitan dengan Sahih Bukhari. Ternyata setelah Imam Bukhari wafat, setelah Imam Bukhari sudah 1000 tahun lebih meninggalkan kita, saudara. Imam Bukhari meninggal sekitar tahun 256, kita sekarang sudah dari tahun 1444, artinya sudah hampir 1200 tahun beliau meninggalkan kita. Tapi sampai hari ini yang hasud dan punya niat jahat kepada Bukhari tetap ada. Nah, cuman caranya beda. Di zaman ini caranya apa? Dengan menjelek-jelekan Sahih Bukhari, dengan memfitnah Imam Bukhari, saudara. Oh, ada beberapa kitab dilarang, dikarang, dibuat khusus untuk menyerang Imam Bukhari, saudara. Menyerang kepribadiannya, menyerang riwayatnya, menyerang hadisnya, habis-habisan diserang. Nah, artinya apa? Artinya iri dan dengki terhadap Imam Bukhari sampai hari ini masih ada. Salah satunya yang diserang riwayat Imam Bukhari, juga imam-imam yang lain, tentang Isra Mi'rajnya Nabi alaihi salatu wassalam, di mana diceritakan dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim, dan juga dalam riwayat sahih yang lainnya, bahwa ketika Nabi alaihi salatu wassalam Isra dan Mi'raj, saudara, ada dua yang disorot oleh para pembenci ini, saudara. Pertama, cerita soal Nabi pulang pergi 9 kali meminta keringanan sholat. Dari 50 waktu akhirnya menjadi 5 waktu. Yang kedua, soal Nabi alaihi salatu wassalam diberikan saran oleh Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa tuh yang kasih saran, bagaimana kau dapat apa dari Allah, kan begitu ceritanya. Kemudian Nabi mengatakan dapat 50 waktu. Kemudian Nabi Musa bilang, umatmu gak bakal kuat ya Muhammad, lebih baik kau minta keringanan. Umatku saja yang badannya lebih besar, lebih keker, gak kuat, bagaimana kau punya umat? Nah, jadi ini ada saran dari Nabi Musa. Nah, 2 poin ini aja yang ingin kita soroti ya ikhwan. Apa kata mereka? Mereka bilang, yang pertama, cerita pulang perginya Nabi meminta keringanan sholat, bagi mereka ini ghair makul, tidak masuk di akal. Bahkan bagi mereka ini merupakan qadahun fil aqidah. Ini merupakan satu celah cacat bagi akidah seorang muslim. Kenapa? Jadi kata mereka, kok ada tawar-menawar sholat dari 50 sampai 5? Ini nggak mungkin. Dan ini bertentangan dengan keagungan dan maha taunya Allah. Jadi menurut mereka, Allah itu maha tahu kalau umat Nabi Muhammad nggak mampu sholat 50, nggak pakai ditawar-tawar dari 50 jadi 5, Allah udah tahu. Sehingga menurut mereka cerita yang sebenarnya, Nabi mendapatkan dari Allah pada saat Isra Mi'raj sholat 5 waktu tanpa tawar-menawar. Sebab kalau ada 50 dikurangin jadi 45, dikurangin jadi 40, menurut mereka apa? Seolah-olah kok Allah nggak tahu ya? Kok seolah-olah Nabi Musa lebih tahu dari Allah ya? Kan Allah maha tahu. Jadi mereka bilang ini qadahun fil aqidah. Nah, jadi mereka bilang ini qadahun fil aqidah, ini enggak benar akidahnya. Imam Bukhari ini meriwayatkan hadis bohong, hadis dusta, dan seterusnya. Yang kedua mereka bilang, masa Nabi Muhammad diberikan saran sama Nabi Musa? Orang Nabi Muhammad lebih pintar dari Nabi Musa kok. Kenapa jadi itu diceritakan seolah-olah Nabi Musa yang pintar, Nabi Musa yang pandai, seolah-olah Nabi Muhammad nggak tahu apa-apa? Apa mereka bilang? Ini Israiliyat, ini riwayat Israiliyat, karena ingin memuji-muji Musa, meninggikan Musa, merendahkan Nabi Muhammad. Ini Israiliyat, ini bukan bagian hadis Nabi. Nah, dari sini mereka masuk, mereka serang Sahih Bukhari dan mereka lekehkan Imam Bukhari. Nah, hati-hati itu. Nah, kira-kira jawab jangan nih tahun depan. Nah, buat PR bagaimana cara jawabnya? Mau PR? Enggak mau. Cuman markas syariat yang muridnya berani jawab enggak mau sama Ustadz. Orang di mana-mana kalau Ustadz tawarin, ya Ustadz, naam Ustadz. Cuman di markas syariat ini diajarin sama Habib Muhammad, sama Habib Hanif, pokoknya biar Ustadz enggak mau. Oh iya, kata Habib Hanif, ini biasa jawab di tablik akbar nih.
Baik, kita jawab sedikit. Perhatikan baik-baik jawabannya. Mulai dari yang pertama, 2 poin ini saja. Yang pertama, ya ikhwan, benar Allah itu maha tahu. Benar Allah juga tahu kalau umat Nabi Muhammad nggak mampu untuk sholat 50 waktu. Benar bahwa Allah tahu itu semua. Nah sekarang muncul pertanyaan, kalau memang Allah maha tahu, sudah tahu itu semua, kenapa harus ada tawar-menawar lagi dari 50 jadi 5? Jawabannya ya ikhwan, yang pertama, sengaja Allah tetapkan, takdirkan kejadiannya dari 50 sampai 5. Sengaja. Allah tahu kok 50 akan jadi 5. Allah tahu umat Nabi cuma mampu 5. Allah maha tahu ya ikhwan. Tapi kenapa sengaja kejadian itu dibuat oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari 50 menjadi 5? Nah, yang pertama adalah at-ta'rif bi karamillahi subhanahu wa ta'ala wa lutfihi wa rahmatih. Dengan kejadian itu Allah ingin menunjukkan dan memperkenalkan kepada hamba-hambanya betapa dermawannya Allah, betapa lembutnya Allah, betapa baiknya Allah. Dari 50 Allah kurangi menjadi 5. Dengan adanya kejadian itu kita tahu, subhanallah betapa Allah dermawan, subhanallah betapa baiknya Allah, subhanallah betapa luar biasa. Dari 50 dikurangi jadi 5. Subhanallah. Jadi di sini Allah ingin menunjukkan seolah-olah dengan kejadian itu Allah ingin mengatakan kepada kita semua, hei hamba-hambaku, lihat baiknya aku, lihat dermawannya aku, lihat bagaimana aku berikan kelembutan, aku berikan rahmat dengan keringanan yang begitu hebat untuk kamu sekalian. Dan kalau Allah ingin menunjukkan karamnya itu sesuatu yang biasa. Baca Al-Quran. Dalam Al-Quran berapa banyak dalam ayat-ayat Al-Quran seperti Allah sendiri yang menyatakan man khalaqas samawati wal ard, siapa yang menciptakan langit dan bumi. Allah ingin tunjukkan, saudara, tanpa Allah tanya pun jawaban kita yang menciptakan langit dan bumi adalah Allah. Tapi untuk apa Allah tanyakan itu? Allah ingin tunjukkan kepada kita, ini aku Allah maha besar, aku yang ciptakan langit, aku yang ciptakan bumi. Nah, makanya salah satu nama Allah adalah Al-Mutakabbir. Al-Mutakabbir apa? Yang suka menonjolkan. Dia tonjolkan zatnya, dia tonjolkan rahmannya, dia tonjolkan karamnya. Itu tujuan kejadian dari 50 menjadi 5. Allah ingin pertontonkan, Allah ingin tunjukkan, Allah ingin tonjolkan betapa maha baiknya Allah. Saya mau tanya semua, 50 jadi 5, Allah baik gak? Dermawan gak? Penuh rahmat tidak? Penuh kasih sayang tidak? Alhamdulillah. Jelas ya yang pertama ya. Nah sekarang yang kedua, saudara, yang kedua sengaja dijadikan oleh Allah peristiwa tersebut dari 50 jadi 5 untuk apa? Ihya'us syukri, untuk menghidupkan rasa syukur di hati para hambanya atas nikmat Allah subhanahu wa ta'ala tersebut. Saudara, coba kita pikirin, kalau kita dikasih 50 waktu, kira-kira bagaimana sholat kita? Coba pikirin, 50 waktu dalam 24 jam 50 waktu, berarti sholat berapa menit sekali itu, berapa jam sekali itu kita sholat. Subhanallah, kalau kita ingat, ya Allah, untung cuma 5, coba 50 aja masih banyak yang bolong. Betul? Ya Allah, untung 5, coba 50. Untuk apa? Li'ihya'is syukur fi qulubina, untuk Allah hidupkan rasa syukur di hati hambanya. Bersyukur dong kepada Allah, enggak dikasih 50. Bersyukur dong kepada Allah, dari berat diberikan menjadi ringan. Untuk apa? Mensuburkan sifat syukur di hati para hambanya. Coba bayangkan kalau kita langsung dikasih 5, ketemu Allah langsung kasih 5, nggak ada tuh perasaan Allah tuh baik untuk disyukuri, nggak ketemu tuh, nggak ketemu. Tapi dari 50 jadi 5 itu bisa menghidupkan rasa syukur. Kira-kira jelas tidak? Yang ketiga, untuk apa? Untuk menyuburkan rasa malu kita kepada Allah. Nah, supaya malu dong. Jadi kalau kita nggak sholat, begitu kita nggak sholat nih 5 waktu kita nggak sholat, malu, ya Allah dikasih 5 aja masih nggak sholat.
Dikasih 5 udah dikasih ringan masih nggak sholat, malu dong kepada Allah. Sehingga kalau kita sudah tumbuh rasa malu kita kepada Allah, insya Allah kita tidak meninggalkan sholat lagi. Alhamdulillah. Kira-kira jelas tidak? Yang keempat, untuk apa? Izhar mahabbatin Nabi sallallahu alaihi wasallam li ummati. Jadi untuk menunjukkan rasa cinta Nabi li ummatihi, kepada umatnya. Bagaimana Nabi nggak cinta, saudara? 9 kali Nabi pulang pergi, saudara. Padahal untuk 50 waktu buat Nabi sanggup, saudara. Tapi karena Nabi cinta kepada umatnya, diberikan saran oleh Nabi Musa untuk kembali, Nabi penuhi. Balik sekali dikurangin 5, dari 50 jadi 45. Akhirnya balik lagi 2 kali, dikurangin lagi 5 jadi 40. Balik lagi yang kesekian kali, dikurangi jadi 35. 9 kali Nabi rela pulang pergi dengan segala rasa malu kepada Allah untuk membela nasib daripada umatnya. Alhamdulillah. Nah, kita lihat nih dalam kehidupan dunia saja nih, ada warga dapat kena pajak setahun, dia mesti bayar 500.000. Saudara minta bantuan Pak Lurah, Pak Camat. Pak Lurah datang ke Pak Camat dong, supaya dikurangin tuh, jangan 500.000. Ya udah Pak Lurah bela warganya, datang ke Pak Camat. Pak Camat kurangin 50.000, jadi berapa? 450.000. Udah dikurangin kan? Gede gak 50.000? Gede. Akhirnya begitu sampai ke warga, warga bilang, aku masih berat Pak Lurah, minta lagi dong. Kira-kira Lurah mau balik gak? Kira-kira Lurah mau balik lagi gak ke Camat? Apa Lurah jawab, kan udah dikurangin 50.000 sama Pak Camat. Taruh Lurah balik lagi ke Camat, saking cinta sama warganya. Begitu balik dikurangin lagi 50.000. Kan baik betul tuh Camat. Jadi berapa? 400.000. Begitu ke warga, Pak Lurah masih keberatan Pak Lurah, datang lagi dong ke Camat. Kira-kira Lurah mau nggak ke Camat? Nah, jujur kira-kira mau nggak? Udah 2 kali. Nah, warganya diomelin, kata Habib Alwi. Kata Habib Alwi apa? Warganya diomelin, udah 2 kali dikurangin. Taruh lurahnya baik, balik lagi dikurangin lagi 50.000 jadi 350.000. Udah 3 kali deh. Begitu ke warga, warga masih minta kurang juga. Kira-kira Lurah balik nggak? Kira-kira paham ya? Artinya apa? Bolak balik kepimpinan itu masalah berat, bukan masalah kecil. Apalagi minta keringanan, itu bukan masalah kecil, saudara. Nah sekarang ini Nabi alaihi salatu wasalam bolak balik, saudara, minta keringanan kepada Allah. Untuk siapa? Untuk umatnya. 9 kali beliau bolak balik ya ikhwan. Bahkan sampai yang terakhir justru Nabi Musa masih nyaranin, ya Muhammad 5 masih berat, minta lagi ya Muhammad keringanan. Kali ini nabinya yang malu, saudara. Akhirnya Nabi mengatakan kepada Musa, ya Musa cukup udah 5 cukup. Malu Nabi mau balik lagi kepada Allah, saudara. Subhanallah. Jadi di sini dengan peristiwa Isra Mi'raj 50 waktu jadi 5, Allah ingin menunjukkan kepada hamba-hambanya, lihat kekasihnya, betapa cintanya kepada umatnya. Dia rela pulang pergi, dia rela untuk minta kepada Allah berulang kali hanya untuk keringanan buat umatnya. Ini berarti Nabi cinta kepada umat Islam. Kira-kira jelas gak? Jelas gak? Jadi urusan 50 jadi 5 banyak hikmah, banyak rahasia. Jangan langsung dibilang ini cerita Israiliyat, ini cerita ngarang, ini cerita qodahun fil aqidah. Tunggu dulu, jangan pakai logika, jangan pakai hawa nafsu, tapi pakailah iman dan ilmu, insya Allah. Nah kemudian yang terakhir, saudara, kalau kita sudah melihat betapa dermawannya Allah, betapa baiknya Allah, dan kita sudah lihat betapa cintanya Nabi kepada umatnya, sampai pulang pergi begitu rupa tetap Nabi upayakan keringanan buat umatnya. Nah kalau itu sudah kita lihat, apa yang akan terjadi? Akan menumbuhkan rasa cinta kita kepada Allah yang maha dermawan, dan cinta kita kepada Nabi yang maha peduli dengan umatnya. Alhamdulillah. Kira-kira jelas tidak? Jadi peristiwa tersebut saya ulangi, yang pertama untuk apa? At-ta'rif bi karamillahi wa lutfihi wa rahmati,
untuk Allah menunjukkan, memperkenalkan kepada hamba-hambanya betapa baik dan dermawannya Allah. Yang kedua, untuk Allah tunjukkan, yaitu kepada hamba-hambanya, betapa cintanya Nabi kepada umatnya. Yang berikutnya untuk apa? Nah, ini sebagai sarana untuk menumbuhkan rasa syukur, begitu juga rasa malu, dan yang terakhir adalah menumbuh suburkan rasa cinta kepada Allah dan Rasulnya. Nah, setelah kita jawab begini, ternyata hadis tadi masuk akal tidak? Masuk akal tidak? Masuk ya ikhwan. Dari mana mereka bilang ini nggak masuk di akal? Hati-hati. Saya beberapa tahun yang lalu pernah dengar ada seorang penceramah di atas mimbar. Penceramah ini ahlus sunnah ya ikhwan, tapi dengan semangatnya dia katakan di atas mimbar, itu cerita bohong, tawar menawar sholat itu 50 jadi 5, itu Israiliyat, itu nggak betul. Nah, akhirnya kita dekati, kita nasihati setelah dia ceramah, dan waktu saya naik ceramah kita luruskan ya ikhwan, nggak begitu pemahamannya. Ternyata dia salah baca kitab, yang dibaca kitab mazhab yang sebelah, saudara. Nah, yang memang menyerang Imam Bukhari diserang habis-habisan, dia baca kitab itu. Nah, maka itu anda ini semua nih santri, jangan sembarangan baca kitab. Ini di kitab di sini nih, di pesantren kita lengkap nih. Nih mau nyari kitab yang apa namanya mazhab yang 4 ada, mau cari yang Khawarij ada, mau cari yang Syiah ada, mau cari buku komunis ada ya ikhwan. Nah, tapi makanya kalau mau baca kitab tanya-tanya ustadz, jangan main baca kitab. Nah, di sini memang lengkap. Alhamdulillah Allah kasih di pondok pesantren kita ini, alhamdulillah ya, namanya kutub mutawaffirah. Kutub di sini begitu banyak, begitu lengkap, tapi jangan sembarangan baca kitab tanpa arahan ustadz, supaya kita tidak salah paham seperti yang tadi. Nah, kira-kira jelas ya. Nah, itu yang ingin saya sampaikan. Nah, adapun soal Nabi Musa, simpel itu jawabnya ya kawan. Kalau Nabi Musa memberikan saran kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan berarti Nabi Musa lebih pintar dari Nabi Muhammad, bukan. Kan saran boleh diambil dari semua. Guru mimpin rapat, saran dari murid, boleh gak? Saran murid bagus diterima oleh guru, boleh gak? Apa berarti muridnya lebih pintar dari gurunya? Enggak ya ikhwan, justru itu menunjukkan arifnya sang guru, bijaknya sang guru, mau mendengar dari muridnya yang di bawah, mau mendengar dari muridnya yang ilmunya jauh ada di bawahnya. Saudara, itu menunjukkan si guru arif dan bijak. Begitu juga Nabi kita cerdas, pintar, pandai, tapi mau mendengar dari pendahulunya. Kan Nabi Musa pendahulunya, mau mendengar dari seorang nabi yang punya pengalaman memimpin umatnya. Karena di antara sekian banyak nabi, saudara, yang pengikutnya banyak seperti umat Nabi Muhammad adalah Nabi Musa. Nabi-nabi yang lain pengikutnya sedikit, Nabi Musa pengikutnya banyak, saudara. Nah, karena itu Nabi Musa punya pengalaman bagaimana memimpin umat yang banyak, bagaimana memimpin umat yang banyak keluhan, saudara. Nah, wajar kalau Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mau mendengar saran Nabi Musa dan sarannya baik, diterima. Wajar tidak? Wajar tidak? Apa dengan demikian kita merendahkan Nabi Muhammad? Apa dengan demikian kita muji-muji Nabi Musa sehingga kita melecehkan Nabi Muhammad? Enggak. Jadi sekali lagi saya tanya, jadi masuk akal gak? Nabi Musa kasih saran masuk akal tidak? Nabi terima saran masuk akal tidak? Nah, jadi ini yang perlu kita lihat. Makanya pahami hadis itu dengan ilmu dan iman. Alhamdulillah. Nah, insya Allah nanti di pesantren ini saya akan berikan, yaitu sekali-sekali pelajaran khusus tentang hadis-hadis dalam Sahih Bukhari yang diserang oleh kelompok-kelompok di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan bagaimana cara kita jawabnya ya ikhwan. Ada puluhan hadis diserang. Nah, kita baca dulu bagaimana nyerangnya, bagaimana jawabnya, bagaimana nyerangnya, bagaimana jawabnya. Insya Allah mudah-mudahan itu akan jadi pelajaran penting, materi pelajaran di pondok pesantren Markas Syariah, insya Allah. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan semua para tamu kita di sini, semua para ustadz, semua dewan guru, semua habaib, ulama, dan semua santri senantiasa dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala abwaabal khairat, abwaabal masarrat. Amin ya rabbal alamin.